Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wattaslim ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doanya, segenap jamaah istighosah dan semua teman santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul, bermunajat di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul menjadi tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul seperti malam ini di malam Ramadan, yang mana alhamdulillah ini malam sudah mencapai malam ke-22 Ramadan, yang berarti ini malam sudah tinggal sebentar lagi malam-malam Ramadan udah mau meninggalkan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setiap malam kita melantunkan bacaan salat, melantunkan zikir kepada Allah, melantunkan bacaan Al-Quran, tepatnya di malam-malam Ramadan. Terkait sedikit saya membacakan keutamaan bacaan sholawat. Qala alaihi salatu wassalam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani alayya illa wa annahuma lam yansarifa hatta yaghfirallahu dzunubahuma ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min karamihi. Terusipun Kanjeng Nabi, jikalau dua orang muslim bertemu, sama-sama orang Islamnya bertemu, lantas fayatasofahani, keduanya bersalaman, kados biasanipun seperti kita kalau datang saling bersalam-salaman, ya, lalu duduk kan ngoten nggih. Setelah bersalam-salaman fayusalliyani, membaca doa, keduanya membaca doa kepada Kanjeng Nabi, membaca sholawat pada Kanjeng Nabi nggih kados biasane. Illa wa innahuma lam yansorifani, keduanya terus Kanjeng Nabi tidak akan meninggalkan tempat, tidak akan berpisah hatta yaghfirallahu dzunubahuma ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, hingga Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akhir. Min karomihi, disebabkan lomane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hanya membaca sholawat, setelah bersalaman lalu baca sholawat pada Kanjeng Nabi, ikut teman-teman santri baca sholawat, ikut mahallul qiyam, nggih ikut istighosah, maka selesai dari acara ini tidak akan berpisah, tidak akan meninggalkan tempat sebelum oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang yang akhir. Niku saking lomane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, saya ingin melanjutkan pembahasan terkait Qiyamul Lail kemarin karena masih belum selesai. Cuman saya ulas lagi
Bagi orang yang dawamu qiyamul lail, orang yang selalu rutin bangun malam, melakukan sholat malam, melakukan ibadah di waktu malam, terutama sholat tahajud, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 9 kekeramatan, 9 kemuliaan. Yang 5 itu kemarin sudah saya sebutkan, cuman saya ulas. Yang 5 ini diberikan di dunia, dan yang keempat, yang 4 diberikan di akhirat. Nopo mawon ya, yang diberikan di dunia yang pertama yaitu Allah akan menjaga orang tersebut dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala kesulitan yang menimpa orang tersebut. Dijaga oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tampak ketaatan di wajahnya orang tersebut kalau orang itu betul-betul salat malam. Nur Allah, cahaya Allah itu tampak pada orang tersebut kalau orang itu ahli ibadah. Yang ketiga, disenangi oleh seluruh orang-orang yang soleh, terutama umumnya oleh semua orang. Senang kepada orang tersebut, timbul rasa cinta kepada orang tersebut. Ini tanda kalau orang tersebut ahli salat malam, ahli ibadah. Yang keempat yaitu setiap ucapan, setiap perkataan yang keluar dari mulut orang tersebut pasti mengandung hikmah, pasti mengandung ilmu yang bermanfaat, meskipun itu bercanda, apalagi sungguhan. Niku yang keempat. Dan yang kelima, oleh Allah orang tersebut dijadikan orang yang alim, orang yang orang yang ngerti terkait ilmu agama. Itu terutama teman-teman santri, ahli sholat malam. Lantas yang 4 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelak di akhirat bagi orang yang sholat, ahli sholat malam. Wal arba'atu allati fil akhirah. Adapun 4 perkara yang diberikan oleh Allah kelak di akhirat. Yang pertama, yuhsyaru minal qabri abyadul wajhi. Kelak dikumpulkan di arah-arah mahsyar, bangkit dari kuburnya dalam keadaan wajahnya itu putih. Bangkit dari kuburnya wajahnya bersinar. Wajahnya ini kal badri, seperti bulan purnama. Karena diterangkan dalam kitab Ad-Durratul Fakhirah yang pernah saya kaji dengan teman-teman santri setelah sholat tahajudan niki. Lah niku macam-macam. Bangun dari kuburnya itu, bangkit dari kuburnya manusia itu macam-macam. Naudzubillah, ada yang wajahnya itu seperti anjing, ada yang wajahnya seperti babi, ada yang wajahnya seperti tikus, ada yang lidahnya itu menjular keluar, ada yang perutnya itu besar, isinya itu ular, kalajengking dan lain sebagainya. Ada yang hitam mulus, utuh, cuman hitam mulus, padahal selama hidup di dunia putihnya luar biasa orangnya. Bangkit dari kuburnya hitam mulus, hanya yang kelihatan mata dan giginya saja, saking hitamnya. Naudzubillah. Ada yang jalannya itu dibalik, mestinya kaki di bawah, ini enggak, tangan yang dibuat berjalan, kakinya di atas. Ada yang miring doyong, ya, gak bisa, bener gak bisa, miring kayak kepiting, ya. Miring jalannya. Ini tolak ukur amaliyah masing-masing selama hidup
di dunia. Khusus orang yang ahli sholat malam, bangkit dari kuburnya wajahnya kalbadri, seperti bulan purnama, menampakkan sinar. Lantas Pak, yang jadi pertanyaan, kalau bangkit dari kuburnya itu wajahnya kayak sampean tadi itu apa? Seperti babi, apakah mengenal antara satu dengan yang lain? Jawabannya nggih. Naudzubillah nggih. Saya contohkan pada saya sendiri. Kalau contohkan pada sampean khawatir tersinggung. Misalkan naudzubillah mandar boten. Nggih. Saya misalkan bangkit dari kubur wajahnya babi. Pak Paidi kenal ke saya. Masih kenal ke saya. Beda kalau di dunia sekali bertopeng wis gak tenger wisan. Nggih. Topengan Spiderman gitu, itu siapa? Udah nggak tahu. Nggih. Sampean kan sering melihat di embong-embong niku ada apa itu? Di pinggir-pinggir jalan biasanya menyerupai apa? Badut-badut. Udah nggak tahu itu siapa? Apakah itu saudara sampean? Apakah itu tetangga sampean? Apakah itu adik sampean? Udah nggak tahu. Itu di dunia. Di akhirat tetap kenal. Kata Pak Paidi, loh sampean Pak Gafata. Iya Pak Paidi, saya Pak Paidi. Loh kenapa Pak kok gitu? Ya, tetap kenal. Antara satu dengan yang lain tetap saling mengenal. Meskipun wajahnya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melani niki sangat penting sekali, terutama di malam-malam bulan Ramadan, bangun malam. Nggak enak bangun malam, yang lain pada tidur nyenyak, pada mimpi dengan mimpi yang enak, sedangkan kita bangun berjuang biar nanti di hadapan Allah bangkit dari kubur biar sama-sama enak. Ini kan kita membela diri kita sendiri, juga membela ahli-ahli kita yang ada di alam kubur. Bukan untuk siapa lagi, ya untuk diri kita sendiri. Orang yang bangun di waktu malam wajahnya bersinar seperti rembulan, bahkan lebih bersinar daripada malam bulan purnama. Wajahnya tersebut kalbadri fil lailah. Itu yang diberikan kelak di akhirat. Di dunia boten. Kalau hitam ya tetap hitam, kalau coklat ya tetap coklat. Di dunia nggih gak akan berubah, nggih, gak akan berubah wajahnya. Kelak di akhirat kalau udah bangkit dari kubur. Yang kedua, wa yuyassiru alaihil hisab. Keutamaan yang kedua yang telah diberikan di akhirat bagi orang yang ahli sholat malam, hisabnya atau perhitungan amalnya kelak di akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan, bahkan bila hisab, ada yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung nyelonong nang swarga. Ya. Ada yang dihitung, mek cuman dipermudah. Gampangane yo gak pati niat ngitungi para malaikat, mek gairat syarat tok. Ya. Mek gairat syarat tok. Ya wis cukup, meditelak keledek, ya udah cukup. Ya, yang lainnya antri mempertanggungjawabkan amalia masing-masing. Ini nunggu yang mau dihisap ini 1000 tahun. Yang mau dihisap amalnya masing-masing. Untuk orang yang ahli bangun malam gampang. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan hisabnya, hisab amalnya atau pertanggungan atau perhitungan amalnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yamurru 'alas sirati kalbarkil khatifi. Ketika lewat di siratal mustaqim, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekeramatan, diberikan kemuliaan. Apa itu? Lewat di siratal mustaqim kalbarkil khatif, yaitu seperti kilat yang menyambar.
Swat tutuk nang swarga. Swat tutuk nang swarga. Celeret tutuk nang swarga. Ini masih lamaan saya ngomong. Ya, masih lamaan saya ngomong. Ya, kita kan udah tahu sendiri bagaimana kalau kilat itu menyambar. Secepat itu orang melewati Shirathul Mustaqim bagi orang yang ahli sholat malam. Nggih, tama di malam-malam Ramadan, masya Allah. Nggih. Siangnya puasa, malamnya masih taraweh, masih istighosah, bangun lagi sampai kadang sampai subuh. Nggih. Waduh, kalau melihat ini kayaknya surga kayaknya udah ada di depan mata kita. Nggih. Waduh, wis namanya. Apalagi mulai dari malam pertama Ramadan. Waduh, koyo wis yakin masuk swarga niki koyo ibunan. Kalbarkil khatif. Padahal yang lain melewati di Shirathul Mustaqim niku macam-macam. Ada yang sekali niti menginjakkan kaki di Shirathul Mustaqim langsung nyungsep nang neraka. Langsung lugur nang neraka. Diceritakan, diriwayatkan Shirathul Mustaqim titian jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau kita bilang jembatan kayak Suramadu, kayaknya besar nggih. Tapi jembatan Shirathul Mustaqim kecil. Satu helai rambut masih dibelah jadi 7. Satu helai rambut masih dibelah jadi 7. Tajamnya lebih tajam daripada 7 silet. Wes secara akal kita mau niti kemana ini? Ya, nggak ada pegangannya Pak, nggak ada. Ya udah lewat gitu aja. Kecil. Nggih. Niku teng kitab ngoten. Wes secara akal kalau bukan amal yang banyak menghadap Allah nggak mungkin lewat di Shirathul Mustaqim. Pertama kali yang lewat di Shirathul Mustaqim yaitu umat pilihan geniku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat-umat yang lain melewati jembatan Shirathul Mustaqim, Kanjeng Nabi duluan dan umatnya udah melewati duluan. Lah niki amal niki bunan yang bisa menyelamatkan kita bisa lolos dari Shirathul Mustaqim. Semuanya lewat di situ. Lah bagi orang yang ahli sholat malam, kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Yang keempat, yang kelak diberikan di akhirat, wa yu'ta kitabahu biyamini yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat buku catatan amalnya alias rapotnya, lek terus lari sekolah, rapot. Buku catatan amal selama hidup di dunia ini diterima dengan tangan kanan. Nggih. Karena gini ku macam-macam juga dalam menerima buku amalnya masing-masing niki macam-macam. Buku catatan amal turun dari langit, langsung mencelok pada ahlinya masing-masing, mencelok pada orangnya masing-masing. Tahu karena di situ ada namanya. Jadi rapot itu kayak burung gitu, langsung mencelok pada orangnya masing-masing. Oh, saya milik siapa? Langsung menuju ke orangnya. Dan tangan ini udah diatur oleh Allah. Tangan mana nanti yang bisa menerima? Nggih. Kalau itu orang yang najat, orang yang selamat, pasti akan menerimanya dengan tangan kanan. Dan orang yang celaka akan menerima buku amalnya dengan tangan kiri. Bahkan kalau orang kafir itu menerimanya itu dari belakang. Nggih, tangannya ke belakang. Nerimanya nggak menghadap ke rapotnya. Ya seakan-akan bagaimana gitu. Nggih. Ya kayak seakan-akan diberikan dari belakang gitu. Nggih, tangannya ke belakang, gak bisa mau menghadap ke bukunya masing-masing. Ini kalau orang-orang yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan
lewat dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, dari depan. Bahkan ada yang melewati perutnya tangannya, gak bisa mau lewat pinggir kanan, pinggir kiri, gak bisa. Tangannya melewati perutnya, ngambilnya dari belakang, lewat perutnya tangannya. Karena udah gak bisa. Naudzubillah. Muga-muga kula kalian jenengan niki dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menerima buku amaliyah dengan tangan kanan, dicatat orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana supaya kita itu mudah untuk bangun malam? Biar gampang untuk bangun malam itu bagaimana? Di sini saya kutip dari kitab Mau'idatul Mukminin. Kitab Mau'idatul Mukminin niku karangane Al-Imam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Termasuk ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Al-asbabul musahhilah liqiyamil lail. Sebab yang mempermudah untuk bangun malam. Terus Imam Ghazali niki ada 3 cara. Yang pertama, alla yukthirul aklah. Jangan banyak makan. Jangan banyak ngakan. Montero gempangah jegeh malam. Ya. Jangan banyak-banyak makan kalau ingin mudah bangun malam. Terutama puasa niki jangan balas dendaman. Memang sehari puasa maghribnya masalah. Innalillah. Ngakan kebiaki sampai terawih enggak kuat. Udah habis terawih dengge-dengen sakit tabu, mules, tidur udah. Enggak kuat. Jangan banyak makan. Ya gak bisa Pak. Ya dikurangi. Maksudnya jangan banyak makan. Kalau makannya biasanya segitu dikurangi. Nanti lagi makan lagi sedikit. Jangan banyak, apalagi sampai melewati batas. Mestinya halal yang kita makan ini halal, bisa jadi haram. Kenapa? Terlalu kenyang. Kalau udah melewati batas. Niku yang pertama, cara supaya bisa mudah bangun malam. Yang kedua, Allah yatrukal qailula bin nahar fa innaha sunnatul istiqomati alal qiyamil lail. Jangan meninggalkan tidur qailulah di siang hari. Tidur qailulah kemarin Gus Maulana udah menerangkan, yaitu tidur sebelum dohor. Perkiraan dohor kurang 5 atau kurang 10 menit, usahakan tidur. Tidur qailulah niku naman. Karena itu merupakan tidur yang sunnah. Ittiba anut lampai pun Kanjeng Nabi, dan itu juga memudahkan untuk bangun malam. Tidur qailulah niku. Nah, niku tidur sunnah niku. Tidur qailulah. Dan yang ketiga, supaya mudah untuk bangun malam, ayyarifa fadla qiyamal lail bisima'i hadil ayat wal akhbar. Harus tahu keutamaannya, fadilahnya salat malam niku nopoan. Harus tahu. Apa sih keutamanya salat malam? Tadi kemarin udah banyak diterangkan keutamaannya salat malam niku nopo. Ya bahkan yang tadi, yang 5 di dunia, yang 4 di akhirat. Nggih, mempermudah urusan rezeki. Ya, lah niku supaya diketahui terlebih dahulu. Kalau udah tahu keutamaannya, mosok enggak ada rasa keinginan. Ibaratkan makanan, kalau makan ini enaknya luar biasa, bisa menjadi obat, bisa segar perut, bisa kenyang, menyehatkan. Kan bisa timbul rasa senang. Akhirnya ingin mencoba, akhirnya ingin makan, ketagihan akhirnya menjadi kebiasaan.
Kalau nggak tahu apa itu keutamanya apa, ya dianggap biasa-biasa aja. Ada sholat malam, males. Karena itu orang nggak tahu sholat keutamaannya sholat malam. Nggih juga masih belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang meskipun tahu nggih, kadang kalau tidak diberikan hidayah dan juga disertai iman yang kuat, nggak bisa. Nggak bisa bangun malam. Ya bangun waktu malam kan cukeme. Ya, cukeme marah keme ketes atas udah tidur lagi. Ya, kela kampung kemedo. Ya. Bangun kadang semalam 3 kali bangun. Iking dia kemian to. Mama habis itu tidur lagi. Lah orang yang seperti itu lelap dengan tidurnya, selalu mengandalkan tidurnya dan tidak mau bangun sholat malam, padahal udah bangun tapi tetap tidak bangun. Terusipun Kanjeng Nabi, yaqitu syaiton ala nasiyati roksi ahadikum. Setan itu idh huwa naimun thalatha uqadin. Terusipun Kanjeng Nabi, setan itu mengikat roksi ahadikum, mengikat kepala kita dengan 3 kali ikatan. Ketika kita itu tidur malam, ketika manusia itu tidur malam, oleh setan kepala kita ini diikat dengan 3 kali ikatan oleh setan. Lah yo setan ya masalah. Orang tedungnya cetak kita alein. Ya. Diikat 3 ikatan oleh setan. Fa idza staiqadha fa dzakara ismallahi ta'ala in halat uqdatun wahidah. Ketika orang itu bangun dari tidurnya dan ingat kepada Allah, tengah malam bangun, ya Allah. Nah, bangun, ketika bangun ingat kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah bangun. Maka 1 ikatan terlepas dengan sendirinya. Ikatan setan. Ya. Wa idza thumma idza tawaddo'a in halat uqdatun thaniyah. Lalu kalau orang itu wudu, thumma idza tawaddo'a, lalu orang itu kalau wudu, setelah bangun ingat kepada Allah terus wudu, in halat uqdatun thaniyah, lepas lagi ikatan yang kedua, tinggal 1. Thumma idza shalla in halat uqdatun thalitsah, kalau orang itu setelah wudu kok terus sholat alias sholat malam itu tadi, maka lepaslah tali yang terakhir itu tadi, tali yang ketiga, yakni semua tali lepas semua. Fa asbaha nasyiton, sehingga orang itu bangun pagi, melakukan aktivitas pagi, memasuki waktu pagi dalam keadaan semangat, enggak malas, kerjanya semangat karena malamnya bangun melakukan sholat malam. Wa illa, terus pun Kanjeng Nabi, kalau orang itu tidak bangun atau bangun akan tetapi tidur lagi, balas syaiton fi udunaihi, kedua telinganya dikencingi oleh setan. Kemein bering setan kuping. Ya. Jo setan nih cek nakal. Orang tidur kemein. Akhirnya nggak dengar subuh, sampai subuhnya kesiangan jam 8, subuhnya jam 7, ada yang nggak subuhan sampai dohor. Itu udah kelenger, semaput dengan kencingnya setan itu tadi. Ya. Cengkopengnya kemein bering setan. Ya, udah semaput udah dengan kencingnya setan.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang saya sampaikan niku mawon, semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.